Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senang untuk menjadi manusia yang paling mulia, maka bertakwalah ia kepada Allah. Barang siapa berhasrat menjadi manusia yang paling kuat, maka tawakal, berserah dirilah pada Allah. Barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka yakinlah dengan apa yang ada di sisi Allah lebih daripada apa yang ada di tangan kalian. Barang siapa menginginkan kemuliaan dunia dan akhirat, maka bertakwalah pada Allah Azza wa Jalla, sebab Dia berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surat ke-49 ayat 13. Kemuliaan terkandung dalam ketaatan kepada Allah, dan kehinaan terletak pada kemaksiatan terhadapnya. Barang siapa menginginkan kekuatan dalam agama Allah Azza wa Jalla, maka bertawakallah pada Allah Azza wa Jalla, sebab tawakal bisa menyehatkan hati, menguatkan, menatanya, dan bisa memperlihatkan kepadanya berbagai keajaiban-keajaiban. Jangan pasrahkan diri pada dirham, dinar, dan sarana duniawimu, sebab hal itu akan melemahkanmu. Akan tetapi berserah dirilah kepada Allah, sebab Dia akan menguatkanmu, memperhatikanmu, lembut terhadapmu, dan membukakan pintu rezeki bagimu dari arah yang tidak kau sangka-sangka. Serta yang terpenting, Dia akan menguatkan hatimu, sehingga engkau pun menjadi tidak terlalu peduli dengan datang perginya duniawi, juga penerimaan dan penolakan manusia. Ketika itulah engkau menjadi manusia yang terkuat. Namun jika kemudian engkau serahkan dirimu pada harta benda, jabatan, keluarga, dan sarana-sarana duniawi lainnya, maka engkau telah memasang badan untuk dimurkai Allah dan siap kehilangan semua ini. Sebab Dia sangat pencemburu. Dia tidak suka jika ada selainnya di hatimu. Lebih lanjut, barang siapa menginginkan kekayaan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia mempercayakan diri hanya kepada Allah, tanpa selainnya. Berdiri di pintunya dan malu dengannya jika sampai ia mendatangi pintu selainnya. Juga hendaklah ia pejamkan mata dari melihat selain Allah,
Maksudnya mata hati, bukan mata fisik. Bagaimana engkau bisa percayakan diri pada apa yang kau miliki di tanganmu, sementara ia rentan hilang, dan kau tinggalkan kepercayaan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang tiada akan pernah lengser menghilang? Ketidaktahuanmu kepadanya telah menyeretmu untuk mempercayakan diri kepada selainnya. Kepercayaan kepadanya adalah puncak kekayaan, dan kepercayaan kepada selainnya adalah puncak kefakiran. Hai orang yang mengabaikan ketakwaan, engkau telah haramkan kemuliaan dunia dan akhirat bagi dirimu. Hai orang yang berpasrah diri kepada manusia dan sarana-sarana duniawi, engkau telah haramkan kekuatan dan kehormatan bersama Allah Azza wa Jalla di dunia dan akhirat. Hai orang yang mempercayakan diri kepada sesuatu yang dimilikinya, engkau telah haramkan kekayaan bersama Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Wahai pemuda, jika engkau ingin menjadi orang yang bertakwa, tawakal, dan penuh kepercayaan, maka engkau harus bersabar, sebab sabar adalah pondasi bagi segala kebajikan. Jika niatmu untuk bersabar sudah benar, dan kesabaranmu kau dedikasikan hanya demi meraih wajah Allah Azza wa Jalla, maka balasannya untukmu adalah memasukkan cinta dan kedekatannya ke dalam hatimu di dunia dan akhirat. Sabar berarti menuruti Al-Haq Azza wa Jalla dalam menjalani qada dan qadarnya yang telah Dia tentukan dengan ilmunya, dan tidak seorang pun dari makhluknya yang mampu menghapusnya. Keyakinan ini harus dipegang kuat-kuat oleh seorang mukmin yang berkeyakinan, sehingga ia akan mampu bersabar atas sesuatu yang telah ditakdirkannya baginya dengan segala pilihan, bukan keterpaksaan. Meskipun sabar pada mulanya adalah keterpaksaan, namun selanjutnya harus merupakan pilihan sendiri. Bagaimana engkau mengaku beriman, padahal engkau tidak memiliki kesabaran diri? Bagaimana engkau mengaku ma'rifat, padahal engkau tidak memiliki keridhaan? Perkara-perkara ini tidak terwujud hanya dengan pengakuan semata, juga omong kosong, sebelum engkau melihat pintu Al-Haq Azza wa Jalla, lalu engkau tidur di sana sambil berbantalkan pembatas pintunya dan bersabar menerima injakan kaki-kaki takdir serta kaki-kaki mudarat dan manfaat. Ia hanya menginjak-injak jasad hatimu, bukan jasad wadakmu. Dan engkau pun tetap tak bergeming dari tempatmu, seolah engkau terbius, hilang kesadaran, dan menjadi jasad tanpa nyawa. Hal ini memang membutuhkan ketenangan tanpa gerak.
kesamaran tanpa ingatan, menghilang dari makhluk tanpa presensi kehadiran bersama mereka dari segi hati, nurani, batin, dan makna esensi. Berapa banyak aku memberi resep, namun tak pernah juga kau gunakan. Berapa banyak aku menasihati, namun tak pernah pula kau terima nasihatku. Betapa kerasnya hatimu dan betapa tidak tahunya engkau terhadap Allah Azza wa Jalla. Seandainya engkau bisa mengetahuinya dan mengimani kepastian perjumpaan dengannya, serta selalu ingat kematian dan sesuatu yang ada di belakangnya, pastilah engkau tidak akan seperti sekarang ini. Tidakkah kau saksikan kematian bapak, ibu, dan keluargamu? Tidakkah kau saksikan pula kematian majikanmu? Tetapi mengapa engkau tidak mengambil nasihat dari mereka, lalu kau halau nafsumu dari pencarian semata duniawi dan keinginan kekal di sana? Ayo, ubah hatimu dan gantilah. Keluarkanlah makhluk dari sana. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalian hanya terus-menerus bicara dan tidak pernah bertindak melaksanakan. Kalaupun beramal, betapa seringnya engkau tidak ikhlas melakukannya. Gunakanlah akal, jangan bersikap kurang santun di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla. Berpeganglah dan realisasikan, bertaubatlah dan pikirkan, semua yang kau lakukan sekarang ini tidak akan bermanfaat apa-apa bagimu di akhirat kelak. Engkau terlalu kikir pada dirimu sendiri. Jika saja engkau mau bersikap murah hati padanya, niscaya engkau akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagimu di akhirat. Selama ini kau hanya bersibuk dengan sesuatu yang akan habis atau hilang dan melupakan sesuatu yang abadi. Jangan sibukkan dirimu dengan melulu mengumpulkan harta, istri dan anak-anak. Sebentar lagi kalian akan dipisahkan dari semua itu. Jangan sibukkan dirimu dengan pencarian duniawi dan kehormatan bersama manusia, sebab mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Allah. Hatimu najis oleh syirik, juga oleh keraguan akan Allah Azza wa Jalla, menuduhnya serta menentangnya dalam segala kondisimu. Begitu dia mengetahui hal itu pada dirimu, maka dia akan membencimu, bahkan akan memenuhi hati para hamba-hambanya yang soleh dengan kebencian terhadapmu. Syahdan, ada seorang soleh yang tidak pernah keluar rumah kecuali menutup matanya dengan kain sambil dituntun oleh anaknya. Ketika ditanyakan hal itu padanya, ia menjawab,
Aku tidak akan melihat orang yang kafir pada Allah Azza wa Jalla. Lalu pada suatu hari ia keluar rumah tanpa tutup mata, dan ketika dilihatnya orang kafir, ia pun langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Betapa kuatnya semangat orang soleh terhadap Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagaimana bisa kalian malah menyembah selainnya dan menyekutukannya? Bagaimana bisa engkau memakan nikmatnya tetapi engkau mengingkarinya? Bahkan engkau tidak pernah merasa salah dengan hal itu, dan terus asyik makan bersama orang-orang kafir serta duduk semajlis bersama mereka. Semua itu karena tidak ada keimanan di hati kalian, juga semangat padanya. Kalian harusnya bertaubat, istighfar, memohon ampunan dan malu dengan Allah. Tanggalkanlah baju kekurang ajaran dan selengekan atau tajri di hadapan Allah. Jauhilah keharaman duniawi dan syubhatnya. Kemudian jauhi pula memakan kemubahannya dengan hawa nafsu dan syahwat, serta memakannya dengan hawa nafsu dan syahwat akan bisa melenakanmu dari Al-Haq Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Bagaimana mungkin seorang terpidana akan bisa bergembira di dalam penjaranya? Ia tidak bersukacita, melainkan hanya bergembira di wajah sambil menyimpan kesedihan di hatinya. Kegembiraannya hanya terbias di lahirnya, sementara petaka mengiris-iris kedalaman batinnya, kesunyian dan esensi maknanya. Ia terlukakan oleh maksiat di balik bajunya, namun ia bungkus lukanya dengan baju senyumnya. Karena itulah Allah Azza wa Jalla dan malaikat bangga dengannya sambil mengacungkan jari jempol masing-masing pada pemberani-pemberani ini di dalam daulat agama Allah Azza wa Jalla dan nuraninya. Mereka senantiasa bersabar bersama Allah dan menelan pil pahit takdir-takdirnya, hingga dia pun langsung jatuh cinta pada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran surat ketiga ayat 146. Dia hanya memberi bala cobaan demi kecintaannya padamu. Semakin kau jalankan perintah-perintahnya dan kau tinggalkan larangan-larangannya, maka semakin besar pula cintanya, dan semakin engkau bersabar atas bala cobaannya, maka semakin besar pula kedekatannya. Seorang soleh bertutur, Allah enggan menyiksa kekasihnya, akan tetapi dia hanya menguji dan menyabarkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seolah dunia itu tidak ada dan seolah akhirat itu tidak berakhir. Hai para pencari dunia,
juga pencinta dunia, datanglah kepadaku. Akan kuberitahukan pada kalian celah-celah keburukan dunia. Akan kutunjukkan pada kalian jalan menuju Al-Haq Azza wa Jalla. Akan kumasukkan kalian ke dalam jajaran orang-orang yang hanya menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Kalian telah gila. Dengarkan baik-baik apa yang kukatakan pada kalian dan laksanakanlah, serta ikhlaslah dalam melaksanakannya. Jika kalian mengetahui apa yang kututurkan dan meninggal di atas landasan amal, maka kalian akan terangkat ke illiyin atau ketinggian, dan kalian akan bisa melihat semuanya dari sana. Kalian akan melihat keaslian ucapanku dari sana. Lalu kalian akan memanggilku dan menyerahkan diri padaku untuk kemudian merealisasikan hakikat yang aku tunjukkan. Hai manusia, hilangkanlah tuduhan miring terhadapku dari hati kalian. Aku bukanlah orang yang suka bermain dan pencari duniawi. Akan tetapi aku hanya menyampaikan kebenaran dan menunjukkannya. Seumur hidupku, aku senantiasa berbaik sangka pada kaum soleh dan berkhidmat melayani mereka. Dan itulah yang akan berguna bagiku kelak. Aku tidak menginginkan upah dari kalian atas nasihat dan ceramahku pada kalian. Akan tetapi harga ceramahku adalah mengamalkannya. Ini adalah perkataan yang pantas untuk khalwat dan ikhlas. Kemunafikan akan terputus dengan terputusnya tali hidup dan sarana-sarana duniawi. Lihatlah pada iman dan keyakinan, jangan hawa nafsu, serta bersedekahlah pada orang mukmin, jangan pada orang munafik. Wahai manusia, tinggalkanlah igawan-igawan dan angan-angan batil, serta sibukkanlah diri dengan zikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Berbicaralah hal-hal yang bermanfaat bagi kalian, dan diamlah dari hal yang bisa memberi mudarat bagi kalian. Jika engkau hendak berbicara, maka pikirkanlah terlebih dahulu apa yang ingin engkau bicarakan, lalu berniatlah untuk hal itu dengan niat yang soleh. Baru setelah itu bicaralah. Mengenai hal ini, ada sebuah aforisma menarik berbunyi, mulut orang yang bodoh ada di depan hatinya, dan mulut orang yang berakal dan alim ada di belakang hatinya. Membisulah kau. Jika Allah menginginkanmu berbicara, maka Dia sendirilah yang akan membuatmu mengucap dan mengurai kata. Jika memang Dia menginginkan sesuatu, maka Dia akan menyiapkanmu untuk itu. Pertemanannya atau suhbah adalah kebisuan total. Jika kebisuan telah sempurna, maka akan datanglah pengucapan dari Allah sesuai dengan kehendaknya, atau bisa juga hal itu akan langgeng hingga masa di akhirat.
Ini adalah arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengenal Allah maka akan keluh lidahnya. Dia mengeluhkan lidah lahir dan batinnya untuk mengajukan penolakan kepadanya atas segala sesuatu, dan hanya menurut tanpa interupsi menentang. Dia telah membutakan kedua mata hatinya dari melihat selainnya, mengoyak-koyak nuraninya, melunturkan amarnya, dan mencerai-beraikan hartanya, serta mengeluarkannya dari wujud eksistensi kemanusiaannya, serta mengeluarkan dunia dan akhiratnya hingga hilanglah nama dan rupanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. Quran surat ke-80 ayat 22. Dia mewujudkannya kembali setelah hilang dan menciptanya lagi menjadi manusia lain. Dia meleburkannya dengan kuasa fana agar ia mencari perjumpaan dengannya, dan membangkitkannya kembali dengan kuasa baqa agar ia menyeru makhluk dari kefakiran menuju kekayaan bersama Allah. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan bersama Allah Azza wa Jalla dan berhubungan dengannya, dan kefakiran sejati adalah kejauhan dari Allah dan merasa kaya bersama selainnya. Orang kaya adalah orang yang hatinya bergembira dengan kedekatan Tuhannya, dan orang fakir adalah yang tidak bisa merasakan demikian. Barang siapa ingin kaya, maka ia harus mengesampingkan dunia dan akhirat beserta segala isinya dan segala hal selain Allah. Ia harus mengeluarkan satu demi satu segala sesuatu dari hatinya. Jangan merasa sempit dengan barang sedikit yang ada padamu, sebab Allah akan menjadikan yang sedikit ini sebagai bekal dalam menyusuri jalan menujunya. Dia jadikan segala kenikmatan bagimu agar kalian menyandarkannya kepadanya, serta kalian jadikan petunjuk menujunya. Sementara itu, Dia jadikan ilmu agar kalian mempelajarinya dan mencari petunjuk lewat cahayanya. Ya Allah, tunjukkanlah hati kami kepadamu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat kedua ayat 201.